Ersa. Halo juga Kak Manda, Kak Tiara halo juga. Selamat hari Minggu, selamat bergabung di Ibadah Anak Online GKI Banjarnegara. Kak Manda percaya kasih Tuhan Yesus pasti menyertai adik-adik semua. Iya, bukan hanya adik-adik aja loh. Papa, mama, opa, oma, Kak Manda, Kak Tiara, semuanya disertai oleh Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kan diberi ayat hafalan. Masih ingat nggak? Dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Hayo apa? Coba adik-adik diucapkan biar papa mama juga bisa dengar juga. Udah, sekarang ayo kita ucapkan bersama-sama ya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, mari kita dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Turut berbakti puji Tuhan, serta dengarkan firman-Nya. Mari kawan, ajak teman, mari sambut firman Tuhan. Jalankanlah perintah-Nya, muliakan Tuhan selamanya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Turut berbakti puji Tuhan, serta dengarkan firman-Nya. Mari kawan, ajak teman, mari sambut firman Tuhan. Jalankanlah perintah-Nya, muliakan Tuhan selamanya. Kita akan memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Manda, Kak Ersa punya sahabat terbaik loh. Oh iya Kak, siapa dia? Sahabat terbaik Kak Ersa yaitu Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus sahabat terbaiknya Kak Ersa? Karena dia selalu ada dan tak pernah meninggalkan Kak Ersa. Benar sekali Kak Ersa. Bagi Kak Manda, Tuhan Yesus juga sahabat terbaik. Karena saat Kak Manda susah dan sendirian, Tuhan Yesus selalu menemani Kak Manda. Tuhan Yesus juga sahabat terbaik adik-adik kan? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa dia, Dek? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami menerima firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bermain dengan permainan perwira berkata. Bu Alen akan menceritakan bagaimana permainan itu akan kita lakukan. Kita membutuhkan 2 orang. Bu Alen membutuhkan 2 orang untuk membantu menjadi prajuritnya. Ayo Kak Ersa dan Kak Manda, Bu Alen minta tolong ya. Teman-teman, tahu nggak perwira apa? Perwira itu pimpinan prajurit. Dia memimpin ratusan orang prajurit. Nah, prajurit itu harus nurut dengan kata-kata perwiranya. Permainannya begini, kakak akan bilang, Bu Alen akan bilang perwira berkata, maka ini adalah komando dari perwira. Tapi kalau Bu Alen tidak bilang perwira berkata, kalian berdua tidak usah mengikuti perintahnya. Mengerti? Nah, ayo kita mulai. Perwira berkata, pegang hidung. Jongkok. Perwira berkata, putar 2 kali. Tertawa. Bukan, perwiranya belum bilang. Tidak apa-apa, salah. Ulangi lagi ya. Perwira berkata, tersenyumlah. Perwira berkata, jangan tertawa. Pegang rambutnya. Salah lagi. Tidak apa-apa. Terima kasih ya adik-adik sudah membantu Bu Alen. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab kita dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Suatu hari, Yesus mengunjungi kota Kapernaum. Setibanya di sana, datanglah seorang perwira. Ingat enggak perwira itu apa? Nah, untuk memohon kesembuhan bagi hambanya. Yesus karena ia maha pengasih, jelas pasti ia mau. Dan Yesus pun hendak bergegas datang menyembuhkannya untuk datang ke rumah perwira itu. Tetapi perwira ini mencegah Yesus. Ia merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Kata perwira itu, "Tuhan, cukup perintahkan saja sembuh, maka hambaku pasti sembuh." Dia membandingkan dengan dirinya sebagai perwira itu, memberi perintah kepada bawahannya, prajurit-prajurit pasti akan mematuhinya. Disuruh pergi, pergi. Datang, datang. Kerjakan, kerjakan. Maka prajurit itu akan melakukannya. Sebab perwira itu punya kuasa atas mereka. Perwira ini percaya Yesus punya kuasa atas seluruh semesta. Sehingga jarak jauh pun, meski belum ada telepon, jika Yesus memerintahkan sembuh, maka hamba itu pasti akan sembuh. Dan Yesus pun menjadi terheran-heran, kagum. Mengapa? Karena perwira itu yakin kuasa Yesus tidak terbatas. Ia yakin bahwa Yesus tidak perlu menyentuh atau bahkan berada dalam satu ruangan untuk bisa mengadakan mukjizat penyembuhan itu. Bahkan sekalipun ia belum melihat hambanya sembuh, namun ia sudah bisa percaya hambanya pasti akan sembuh. Yesus sampai memuji untuk perwira ini. "Aku belum pernah lihat iman sebesar ini di antara orang Israel." Nah, adik-adik, Bu Alen ingin sekali punya iman yang luar biasa, yang sampai bikin Tuhan Yesus terkagum-kagum. Siapa yang mau juga punya iman percaya yang luar biasa? Nah, Bu Alen berdoa agar adik-adik bisa diberi iman yang luar biasa seperti perwira itu. Walaupun Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya, tetapi perwira itu percaya bahwa hambanya itu pasti akan sembuh. Saat kita beriman, percaya, maka iman itu akan menopang dan menguatkan kita untuk menjalani hidup ini. Karena kita yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang menopang dan menjaga kita. Untuk anak-anakku, kalau kita merasa sedih, kita merasa takut, kita sakit, kita percaya ketika kita berdoa, Tuhan akan menyembuhkannya. Asal kita yakin bahwa Tuhan ada di sekitar kita. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Kau akan sembuh ketika ketakutan di rumah sendirian, kamu tidak akan takut lagi. Percaya bahwa Yesus selalu menjaga kita senantiasa. Mari belajar memiliki iman yang besar, yang mampu percaya bahwa Tuhan mengerjakan hal-hal indah dan luar biasa dalam hidup kita, meski kita saat ini belum bahkan tidak melihatnya langsung. Mari anak-anak kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami juga Tuhan untuk menjadi seperti seorang perwira yang mempunyai iman yang kuat dan yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Matius 8 ayat 13a. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Ulangi lagi ya adik-adik. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Nah adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Bagus ya kisahnya, ya nggak Kak Ersa? Iya, benar Kamanda. Kita belajar untuk memiliki iman yang besar dan percaya selalu kepada Tuhan Yesus. Sungguh menyenangkan ya Kak Ersa, berjalan bersama Tuhan Yesus. Iya dong Kamanda, karena Tuhan Yesus itu setia dan selalu ada dalam suka duka hidup kita. Yuk adik-adik, kita jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah anak online GKI Banjarnegara. Ajak selalu kakak, adik, dan teman-teman lainnya ya untuk ikut ibadah. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah.